bener-bener rock, cuma agak nggak begitu cepat temponya. Soalnya yang ngedrum waktu di Pagura itu juga tunanetra. Jadi gitu. sekarang saya tinggal nyanyi aja, saya rekam pakai HP seperti biasa. Kemudian saya masukkan ke aplikasi AI, sudah musik Dan jadi. bekerjalah si dia itu. Nah, itu dia. Kita masih di Jahe Ketan. Halo Sobat Jahe Ketan, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tepatnya ada 2 tamu istimewa kita. Yang pertama ada Mas Pandu dari Dinas Sosial Kota Kediri. Halo Mas Pandu. Ya lo Mbak. Iya, di sebelahnya Mas Pandu ini kita ada tamu istimewa juga, namanya Mbak Silvi. Halo Silvi. Halo Mbak Wiwi. Wah, ini ternyata dunia itu sempit ya. Kita bisa ketemu lagi loh Silvi. Iya betul, setelah sekian tahun kita nggak ketemu, akhirnya bisa face to face kembali ya. Iya, tapi sekarang lebih glowing, cantik. Oh ya, meskipun lebih berumur juga. Wah, kalau namanya umur memang nggak bisa dipungkiri ya. Tapi prestasi kan terus maju, terus glowingnya itu loh. Saya tetap kesengsem sama Silvi dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk Sobat Jahe Ketan, hari ini kita punya tema yang sangat menarik. Jadi kita dari 2 orang nanti mudah-mudahan kita bisa mengambil sesuatu yang positif. Jadi memupuk rasa percaya diri dari disabilitas. Tepuk tangannya dong. Yeay. Saya ke Mas Pandu dulu ya. Mas Pandu dari Dinas Sosial Kota Kediri. Nah ini sebagai leader kan di band yang dibentuk, namanya kalau nggak salah itu Santaro Band. Santaro Band. Kepanjangannya apa tuh? Santaro, San itu kecamatan pesantren, Ta itu kecamatan kota, Ya. Ro itu kecamatan Mojoroto. Jadi singkatan dari ambilan suku kata masing-masing kecamatan. Jadi ada 3 kecamatan ya, pesantren, kota, sama Mojoroto. Kalau personilnya Mas Pandu ada berapa? Ada untuk saat ini ada 5, tapi jika dibutuhkan lebih, biasanya main sama mengajak adik-adik Oh boleh yang kecil. bergabung lagi ya teman-teman lainnya ya. Jadi kondisional kalau untuk adik-adik. Kalau Mas Pandu di band ini sendiri pegang apa? Saya pegang gitar bass. Bass. Ya. Silvi udah pasti nggak usah ditanya. Silvi Iya, penyanyi. tukang teriak-teriak yang pasti. Iya, Silvi penyanyi ya. Baik, Mas Pandu, kita mengumpulkan dari teman-teman disabilitas dalam satu komunitas kayak begitu ya, bentuk band. Pasti ada dong tantangannya. Apa nih? Dulu ketika ini mulai dari awal ya, Mbak. Iya. Kalau awal itu pikiran membentuk band nggak ada. Lah tiba-tiba ada ketika main ke dinas sosial, inginnya sharing-sharing. Pertama malah ketemu sama namanya Bapak Zilus. Lah kepingin saya itu tanya-tanya mengenai disabilitas Kota Kediri. Ya. Tapi ya Pak Zilus justru saya diginikan. Kamu kira-kira punya teman yang bisa main alat musik apa enggak disabilitas? Lah dari situ akhirnya bisa membentuk band ini. Dari perjalanannya belum ada nama. Kemungkinan itu tahun 2019 bulan Desember awal. 2019 Desember. Ya, kemungkinan punya nama baru Januari 2020 punya nama. Berarti kalau punya nama, setelah punya nama sampai sekarang kurang lebih ya 6 tahun lah ya. Cukup lama ini. Di rentang waktu 6 tahun ini apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Santaro Band ini, Mas? Kalau pada umumnya itu kan orang yang saya katakanlah normal, sama teman-teman yang berkebutuhan khusus, itu punya kayak kalian dari sudut yang berbeda. Kalau orang
normal itu mempunyai keahlian yang digali atau dipelajari. Kalau teman-teman berkebutuhan khusus mempunyai keahlian menurut biasanya keterbatasannya. Contohnya tunanetra pasti fokusnya suara. Nah, dia bagaimana mencari suara atau belajar dengan suara, akhirnya kebanyakan di musik. Nah, dari situ banyaknya teman-teman tunanetra yang ikut gabung. Di luar tunanetra ada grahita, intelektual yang di bawah standar, tapi dia mempunyai keahlian di segala musik. Itu kalau untuk teman-teman mempunyai keterampilannya. Tapi untuk menggabungkan itu semua ya pastinya luar biasa ya, butuh perjuangan kayaknya ya. Apalagi kan dari 3 kecamatan belum tentu semuanya kenal secara personal gitu kan ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. Sampai saat ini sudah 6 tahun. Luar biasa ini, dari banyak orang kemudian jadi satu di Santaro Band. Kalau Santaro Band sendiri aktivitasnya itu Mas apa aja nih? Aktivitas bandnya atau aktivitas individunya? Bandnya. Teman-teman itu sebenarnya kalau untuk band itu pertama untuk hiburan. Teman-teman kan bisa musik, akhirnya saya sama Pak Zilus punya keinginan dikumpulkan jadi satu jadi band, barangkali bisa pemberdayaan di segi seninya. Nah, dari musik itu kan banyak antar melebar, bisa mengkampanyekan disabilitas. Dari masyarakat yang awam tentang disabilitas bisa tahu. Bahkan uniknya teman-teman itu menghibur bukan di panggung. Jadi pertama datang itu sudah menghibur. Soalnya kan teman-teman jalan itu harus bergandengan. Toh bisa disebut kayak kereta api gitu-gitu. Nah, jadi teman-teman mulai datang itu sudah menghibur, dari panggung sudah menghibur, turun pun menghibur. Gitu-gitu. Soalnya kan unik. Saya menyebutnya unik. Unik ya. Luar biasa. Mas Pandu dari band ini sudah pernah mengikuti ajang lomba-lomba begitu? Kalau lomba tingkat Kediri yang ini, lomba festival rock Devest 2026 yang kemarin kita ikut ya. Sebagai peserta atau inginnya gini, di situ kan yang daftar peserta, tapi saya diskusi sama panitia itu, teman-teman daftar bukan ikut lombanya melainkan ajang mengisi aja. Pengisi. Nah, teman-teman tetap ikut nomor urutan. Ikutnya ini 2 kali. Pertama di GOR, itu yang benar-benar menampilkan rocknya, benar-benar rock itu. Terus kalau yang kedua sama Mbak Silvi, benar-benar rock, cuma agak nggak begitu cepat temponya. Soalnya yang ngedrum waktu di Pagura itu juga tunanetra. Gitu. Kalau di GOR diperbantukan teman-teman musisi Kota Kediri. Tapi bagaimanapun juga sudah luar biasa nih ikut ajang perlombaan, meskipun sebagai pengisi ya jadinya akhirnya ya. Pengennya sebagai pengisi ya. Baik. Ini kok sepi-sepi aja ya, teman-teman saya mana nih semuanya? Saya mau tepuk tangannya biar lebih semangat lagi ya. Dari Mas Pandu, Dinas Sosial Kota Kediri, kita beralih ke Silvi. Ini dia. Arpe tak suruh nyanyi nanti jangan. Salarinya kita ndak cukup. Durasinya mepet juga. Silvi, ini siapapun yang ada di Kota Kediri, insya Allah kenal namanya Silvi. Insya Allah kenal ya Via. Silvi udah berapa lama sih ngomong-ngomong jadi penyanyi ini? Kalau jadi penyanyi profesional, dulu itu basicnya saya ikut ke festival gitu, itu sejak tahun 2004. Dulu kita kan sering ketemu di sana itu ya Mbak Wiwit. Terus kalau itu kan di mana? Udah kameramen nggak usah ikut ngomong ya. Tolong kondisikan. Iya sudah ya, nggak usah. Jadi kan
sejak 2004 aku sering ikut lomba-lomba ya di berbagai radio, terus juga di mall-mall di Kediri, juga di beberapa kota tetangga. Nah, dari situ akhirnya di tahun 2011 aku memutuskan untuk terjun beneran jadi penyanyi yang dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung. Ya, dari panggung terop ke terop yang lain. Luar biasa. Berangkat sebagai penyanyi yang ikut lomba-lomba. Tergabung dalam agensi begitu Silvi dulunya? Kalau agensi nggak pernah sih, ya individual aja. Jadi kalau misal ada job, ya aku tinggal jalan aja. Gitu ya. Kita situasional. Ini dia. Menarik untuk ditekuni dari semula itu kan kayak bakat gitu ya. Bakat nyanyi kemudian jadi profesionalnya Silvi. Terus sampai sekarang masih eksis di dunia tarik suara. Iya, sampai detik ini alhamdulillah masih jalan ya profesi sebagai penyanyi. Tapi ngomong-ngomong prestasinya dong, kita kan pengen tahu. Kalau untuk penyanyi ya pernah beberapa kali juara di Kediri. Aku sebenarnya kalau prestasi sih lebih dari pencipta lagunya Mbak Wiwit. Oh, jadi Silvi ini tidak cuma sebagai penyanyi, tapi ternyata bisa mencipta lagu. Boleh dong ngomongin tentang menjadi pencipta lagu. Kalau jadi pencipta lagu itu aku mulai di tahun 2008. Pada saat itu di salah satu radio di Kota Kediri, saya nggak usah sebut merek ya. Boleh, itu ada acara, nggak usah. Radio tetangga. Tetangga sudah ya. Tetangga yang jauh. Iya. Oke. Jadi di situ tuh ada ajang musik indie yang memperdengarkan lagu-lagu penyanyi yang belum dinaungi oleh major label. Nah, dari situ aku tertarik untuk bikin lagu, direkam di studio, kemudian aku masukkan ke radio itu. Jadi yang memicu aku untuk membuat lagu itu pertama kali karena ajang di radio itu, ya betul sekali. Terus setelah itu di 2011 kita langsung loncat 2010 pada saat King of Pop Michael Jackson meninggal dunia dan menggemparkan dunia. Itu 2009 kan meninggalnya. Nah, 2010 aku bikin satu karya lagu lagi yang menceritakan tentang bagaimana dunia ini heboh karena kehilangan seorang maestro musik terbaiknya. Dan ya tetap aku kirimkan ke radio itu. Dalam zaman dulu kan belum booming seperti YouTube, seperti TikTok sekarang. Jadi kalau kita pengen famous karena lagu, kita punya lagu pengen dikenal, ya kita masukkan ke radio-radio seperti itu. Itu zaman dulu ya. Iya, zaman dulu itu seperti sudah lebih banyak medianya di yang media bisa sosial, media streaming dipakai. Nah, dari mencipta lagu ini kan butuh sesuatu yang harus dikerjakan seperti normalnya pencipta lagu, nulis lirik, bikin notasi. Nah, kalau di Silvi sendiri gimana? Kalau aku memang tidak pernah saya tulis di kertas atau apapun. Jadi saya biasanya kalau begitu dapat inspirasi itu saya rekam pakai HP. Kalau dulu kan HP-nya masih HP Nokia yang kecil itu kan, belum ada Android. Nah, saya rekam. Jadi baik notasi atau liriknya saya rekam, jadi saya nyanyikan. Kemudian biasanya saya datang ke studio minta tolong sama arranger musik untuk membuatkan aransemen musiknya. Oh, itu dulu. Iya, kalau sekarang lebih simpel Mbak Wiwit karena sudah teknologi berkembang. Jadi sekarang saya tinggal nyanyi aja, saya rekam pakai HP seperti biasa. Kemudian saya masukkan ke aplikasi AI, sudah musik dan jadi. Bekerjalah si dia itu. Nah, itu dia. Betul sekarang sekali. Dimudahkan ya segala sesuatunya. Wah, ini kalau Silvi diminta nyanyi kayaknya boleh juga loh. Nanti aja. Kita kebetulan Santaro Band baru merilis satu lagu sekitar 3 hari yang lalu. Lagunya judulnya Setara. Itu karyanya Mas Pandu. Yang menceritakan tentang bahwasannya seseorang yang memiliki kebutuhan khusus dan mohon maaf seseorang yang normal itu kita tidak ada pembedaan, kita semua setara meskipun Anda normal. Disclaimer, saya juga seorang disabilitas Mbak Wiwit. Saya menderita low vision, ya, tunanetra tapi tidak total. Dan kita memproklamirkan ya, bahasanya memproklamirkan bahwasanya orang yang normal dan orang berkebutuhan khusus itu kita setara. Kita punya intinya strata yang sama.
at least di mata Tuhan. Betul. Kita masih di Jaiketan bersama tamu saya Mas Pandu dari Dinas Sosial Kota Kediri dan Silvi penyanyi kita. Silvi, tadi ngomong-ngomong tentang prestasi ya? Iya. Prestasi tertinggi. Sombong dikit boleh dong. Jangan. Alhamdulillah di 2019 saya pernah juara ketiga di Jakarta. Itu kebetulan pas ulang tahunnya PRSSNI. Yang keberapa saya lupa. Yang keberapa saya lupa. Mungkin bisa ada kok di videonya di YouTube. Nanti kita cek ya. Saya juara ketiga lomba cipta lagu. Lomba cipta lagu. Kategori dangdut. Wih, kategori dangdut. Iya, karena di situ ada 2 kategori kan, kategori pop dan juga kategori dangdut, dan saya alhamdulillah waktu itu juara ketiga di Hard Rock Cafe Jakarta. Boleh aku dengar lagi? Apa lagunya? Iya dong, dikit aja. Lagunya judulnya Arti Cinta Sejati. Coba. Mau di-rap atau mau gimana gitu? Oh, tidak butuh sayang. Saya tidak bisa main alat musik. Loh, ada nanti. Nada dasarnya saya lupa juga. Karena ini sudah lama lagunya terpendam. Nanti bisa cek di YouTube saja, Mbak. Saya agak lupa soalnya. Teman-teman yang sekarang ini lagi tidak on frame, tolong dicek ya. Iya. Nanti Arti kita Cinta Sejati di channel Galeri Musik Silvi Nurmai. Arti Cinta Sejati. Itu juara tertingginya ya. Iya, prestasi yang terbaik. Insya Allah semoga nanti bisa lebih dari itu. Amin. Diamennya Ranger, alhamdulillah. Berarti tidak cuma Silvi ya yang berjaya di sini, ternyata ada juga yang mensupport Silvi. Saya pengen tahu sebenarnya, tapi nanti katanya Silvi jangan sekarang. Jangan sekarang. Sebenarnya supporter yang cukup membantu saya selama ini tetap yang di depan situ, tapi tidak usah di shoot ya. Besok saja. Besok aja. Ada waktunya sendiri. Kalau Silvi tadi prestasi tertingginya juara 3 ya, Vi ya. Yes. Kalau Mas Pandu, nah ini saya juga pengen tahu nih, Mas Pandu itu selain sebagai leader di Santaro Band, pastinya ada prestasi yang disembunyikan. Jadi kita boleh tahu dong. Prestasi apa ya? Ayo, yang kemarin pribadi, dia tentang grup Santaro. Pribadi aja. Pribadi Ini tadi kan dong. aku pribadi, jadi kamu juga pernah ikut kompetisi apa gitu loh. Saya kan nggak tahu ya apa yang di bidang apapun tetap saya pelajari. Contohnya yang bakal tunanetra kesulitan, contohnya visual film. Filmnya juga saya pelajari. Nah, dari olahraga pun juga saya pelajari. Di musik juga saya pelajari. Nah, yang paling kelihatan entah prestasi entah apa di film. Film itu saya bersama tim Orang Normal 3, saya yang disabilitas, itu bikin dokumenter judulnya Laila. Dia itu bukunya luar Indonesia. Kita bikin buku itu. Kalau dokumenter kan harus mengulik sisi apa yang sekiranya menarik. Itu pun pertama bikin, coba saya klik, ternyata dia mengumpulkan puisi-puisi. Nah, kalau film dokumenter saya iringi musikalisasi puisi kan kurang mengena. Puisi itu saya ciptakan jadi soundtrack. Oh gitu. Judulnya Laila. Mungkin suatu saat boleh didengar, malah boleh dilihat. Dilihat nggak bisa. Didengar aja. Kenapa gelap? Karena nggak bisa melihat. Itu ya sisi lainnya begitu ya, Mas. Ya, ya. Ya dari situ ternyata disubmit, istilahnya diikutkan lomba film Ciputra Surabaya tingkat nasional, masuk ternyata disabilitas. Terus berkelanjutan Sodok Solo Dokumenter masuk juga. Terus diikutkan JAF, Jogja Akademi Film ASEAN tingkatnya, masuk juga ternyata. Tingkat ASEAN loh itu ya. Ya, masuk film juga. Dokumenter Laila. Cuma kan kita itu nggak untuk mempublik videonya. Kalau sudah ikutkan lomba, videonya milik mereka. Nah, dari situ ternyata sama Kediri dikasih reward
ada 2. Yang satu untuk filmnya, yang satu untuk musiknya. Musiknya. Yang padahal itu musik itu saya arranger sendiri, saya record sendiri. Kebetulan kan tunanetra itu bisa mengoperasikan apa-apa. Contohnya handphone atau laptop itu ada bantuan screen reader, pembaca layar. Begitu. Jadi saya main recording software Reaper itu sendiri juga. Artinya hampir tidak ada beda ya dengan teman-teman yang normal ya. Sepintas itu kayaknya apa yang dilakukan oleh teman-teman normal ternyata Mas Pandu pun juga bisa mengerjakan itu ya. Nah sebenarnya itu kalau kita harus sepadan langkahnya sama dengan normal, istilahnya kan gini, orang normal itu 1 langkah, pikiran saya ini, saya harus 5 langkah, 6 langkah, 10 langkah untuk menyamai 1 langkahnya orang normal. Jadi apapun kan harus dipelajari, entah sesulit apapun. Betul. Memang harus dipelajari. Ini membuat saya jadi kayak tersadar begitu ya. Kita yang normal, mohon maaf, kita yang normal kadang-kadang suka ada malesnya, ada sombongnya. Kalau dibanding dengan teman-teman disabilitas, wah malu ini kita itu malu. Kita yang selangkah, Mas Pandu, teman-teman mau 5 langkah harus menyamai kita gitu ya. Ya intinya apapun kondisi seseorang itu memang bisalah memacu untuk lebih bersemangat. Artinya dengan kondisi seperti ini tidak down, bisa lebih bagus. Tapi saya masih ingin tahu Mas Pandu, kalau tadi kan soal musik begitu ya. Di sisi lain selain musik, aku tadi soalnya dibisikin sama Silvi ya, Via. Mas Pandu itu pernah juara lari katanya. Nah ini dia. Kok berat kenapa Mas Pandu? Kayaknya mau dijawab atau enggak nih? Sebenarnya dulu waktu masih kelihatan itu masih kan normal begitu? Atlet ya masih normal kan atlet, tapi sepak bola, di gitu. sepak bola. Ternyata hidup kembali nol lagi dengan tidak bisa melihat. Kondisi seperti ini. Nah akhirnya mencoba ke olahraga lagi, tapi di atletik, contohnya lari, lompat jauh dan lempar. Oh bisa ya? Iya, harus bisa. Entah awalannya nggak bisa. Tuh. Lah waktu pertama nyoba lari, nggak, waktu lari itu saya nggak tahu ya hitungannya, cara nilai bagaimana limit atau bagaimana, kan saya lebih ke sprinter itu 100 meter speed gitu. Nah dari situ awalannya lolos kan baru pertama, awalannya lolos, ternyata kan yang pertama penyisian, yang kedua baru juara 1 medali emas, juara 2 perak, 3 perunggu. Lah di situnya cedera gitu-gitu. Terus ada yang kayak tiba-tiba nama saya hilang. Kata pengurus saya, namamu kok hilang ya tiba-tiba, padahal kan lolos gitu-gitu. Lah banyak kalau di olahraga seperti itu. Dan olahraga terbaru kemarin justru lompat jauh saya. Sebenarnya untuk rawan itu lompat jauh, yang rawan cedera. Kita harus lompat fokus. Jauh ini di mana lombanya? Kita itu ada naungannya yaitu NPC ya, National Paralympic Community. Jadi tingkat provinsi ada, tingkat nasional ada, PON, tingkat internasional ya Paralimpik itu. Jadi kita itu ada lomba setiap per tahunnya. Tergantung tuan rumahnya di mana. Kalau Mas Pandu di lomba-lomba itu juga sudah mengantongi prestasi? Sementara kok belum lolos ya. Masih belum lolos, tapi mau nyoba lagi. Cuma ikut aja lolos untuk ikut pertandingannya dari Kota Kediri. Tapi next mau nyoba lagi? Untuk tahun ini break dulu, soalnya ini penyesuaian saya di kantor. Mungkin ada tahun depan ikut lagi. Iya. Soalnya ini masih nerusin proyeknya Santaro. Kita itu saya itu berprestasi sebenarnya bukan dari saya, justru dari keresahan para penyandang disabilitas. Saya kan ada kegiatan independen kayak kegiatan sendiri itu
teman-teman yang pengen sharing, konsultasi, entah saya nggak bisa menjawab kan, bisanya menampung, saya tampung. Teman-teman ini enaknya tak bikin kegiatan apa ya? Teman-teman ini pengen tak salurkan apa ya? Pengennya gitu lah. Dari situ, dari keresahan itu, curhatan teman-teman tak tampung jadi pertama ciptaan Santaro itu masih punya mimpi. Lagu itu ada karya Santaro. Ya, masih punya mimpi. Terus yang kedua sebenarnya setara itu, cuma nggak kami kerjakan, nunggu Mbak Silvi baru kami kerjakan. Saking sibuknya penyanyi kita. Ya, karena gini, jadi saya memang gabungnya itu paling belakangan gitu. Saya baru gabung dengan Santaro itu 2024 akhir saat saya diminta Pandu untuk menjadi vokalis di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional. Akhirnya jadi vokalis tetapnya Santaro. Alhamdulillah jadi vokalisnya. Nah, soalnya banyak tahapan, teman-teman itu tahapan kan. Kalau banyak kegiatan, teman-teman itu ada efek di mata juga. Biasanya sakit karena padat. Dulu kan sempat keliling tampil-tampil gitu. Tapi saya memutuskan wis tunggu yang panggung besar. Maksudnya panggung besar apa? Bukan kayak di kafe, di bantaran, di toko-toko gitu, bukan. Tapi tunggu momen tertentu untuk teman-teman tampil. Takutnya kesehatan juga ya. Dulu gitu. Tapi sekarang teman-teman lebih menikmati, akhirnya menemukan yang sering aktivitas tampil kan berarti kesehatannya terjamin ya. Gara-gara kesibukan, gara-gara sibuknya tampil, akhirnya contohnya Mbak Silvi ini gabung malah terus tampil ini. Ya. Kita doakan semoga Santaro Band kedepannya makin moncer. Nah ini terakhir, saya pengen tahu juga dari Mas Pandu sama Mbak Silvi. Mas Pandu, apa yang bisa Anda sampaikan untuk teman-teman disabilitas? Karena tadi tema kita kan memupuk rasa percaya diri dari disabilitas. Dengan kondisi yang seperti sekarang, apa yang ingin Anda sampaikan? Sebenarnya kan untuk saya atau teman-teman saya yang mempunyai keterbatasan, ada salah satu indera yang hilang, pasti yang lain itu sudah terbiasa, jadinya bisa memanfaatkan untuk lebih enaknya berkegiatan apa untuk prestasi saya, sebenarnya gitu. Makanya dari situ teman-teman wajib belajar, karena belajar kan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari mengerti menjadi mengerti. Makanya kan saya ada kayak komunitas, bukan komunitas, namanya nggak ada soalnya. Teman-teman yang butuh pendampingan, ayo pengennya apa, kayak berkarya di musik, ayo dampingin. Pengen komputer, ayo dampingin. Akhirnya teman-teman bisa gitu ya, wes suatu prestasi luar biasa ya. Suatu prestasi, wes setidaknya teman-teman itu berani untuk aku ini lebih bisa. Kan kebanyakan minder. Iya. Maka dari itu kita punya acara memupuk rasa percaya diri dari disabilitas. Kalau Silvi, wah iya, tadi gimana? Sudah disampaikan intinya ya. Jadi saya tambahkan saja, buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang berkebutuhan khusus, intinya kalian jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena sejatinya Tuhan itu menciptakan manusia dengan kekurangan, tapi tetap akan diberi kelebihan. Tinggal kita menggali saja kelebihan kita di mana. Saya yakin dan kalian juga harus yakin bahwa kita semua insya Allah akan diberikan jalan untuk menuju kesuksesan. Amin. Luar biasa tamu saya ini ya. Tidak cuma hari ini, barangkali bisa kapan-kapan lagi kan. Kalau Silvi kan tadi nggak nyanyi ya, saya pengennya nyanyi. Mas Pandu juga katanya tadi kan pegang bass, pengen juga nih bagaimana kalau sih atraksinya. Pandu ini sebenarnya dia bisa pegang alat musik semua ya, semuanya dari bisa, keyboard, ya? dari drum, terus juga gitar akustik juga, biola. Nah, kalau semuanya. Biasanya biola ya. Berarti kapan-kapan kita nanggap yo, nanggap berdua aja yo, Nanggap aja yo. Nanggap aja Ya, ya. kalau membutuhkan pengisi acara kita tetap siap ya. Oh, Sekalian pro. kode. Sudah kode. kameramen tidak usah Berarti kan ikut ngobrol. Ini sudah paket komplit loh. Ada kameramen, ada musik kita ada. Jadi kalau Terus ada MC-nya event-event, juga ada. Nah, ini sudah
semua ini bisa Paket ditanggap. komplit ya, paket Tapi komplit. kan garis bawahnya bukan ditangkap tapi pemberdayaan disabilitas. Nah itu dia pemberdayaan dari teman-teman disabilitas. Tapi di lain waktu Anda harus nonton podcast ini. Terima kasih kebersamaannya. Jangan menyerah, tetap semangat. Dadah.